Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Podcast ini sangat berkaitan dengan podcast 60 sebelumnya. Di sana saya mengatakan menjelaskan tentang mindset remote work adalah tantangan terbesar yang harus kita pecahkan bersama untuk menjadikan remote work sebagai tren. Cuman saya lupa sebenarnya podcast yang tadi sebelumnya itu tidak menjelaskan mindsetnya, tapi menjelaskan difficulty-nya dan benefit-nya. Itu bukan mindset. Semua orang tahu difficulty dan benefit dari remote work, tapi yang menjadi alasan kenapa itu layak diperjuangkan itu yang saya lupa sampaikan. Nah, di sini akan saya sampaikan. Sudah berkali-kali atau setiap seminar, saya selalu menyampaikan dua quote dari Stephen R. Covey yang dari bukunya First Thing First, yang juga adalah bagian dari 7 Habits of Highly Effective People, sangat populer di tahun 90-an, namun bagi kalian yang masih angkatan milenium, generasi YZ, kemungkinan nggak akan tahu tentang ini. Yaitu, dia mengatakan dalam sebuah kata-kata yang retoris, berapa banyak sih orang yang diranjang kematiannya mengharap untuk kembali ke kantor? Kata-kata ini selalu menjadi pembuka setiap saya melakukan seminar, talk, atau talk show tentang remote work. Yang itu adalah kata-kata yang kamu nggak akan bisa jawab kecuali jawabannya adalah tidak ada. Kamu nggak akan pernah menemukan orang, bahkan Steve Jobs sekalipun, yang saat sudah akan dekat dengan kematiannya, semua orang tahu kapan dia akan mati kalau dalam kondisi sakit parah, nggak akan dia berpikir untuk ngantor, nggak akan. Bahkan dengan sekarang kita lagi corona aja, cuman sekedar resiko kematiannya lebih besar ya dengan penyakit corona, resiko aja, bukan kepastian, itu aja orang-orang sudah pada enggan ngantor. Teman-teman angkatan banyak yang sering ketar-ketir berangkat ngantor, nggak mau ngantor. Nah, saat kamu akan Stephen R. Covey mengatakan bahwasanya orang yang diranjang kematiannya, dia nggak akan mikir kembali ke kantor. Dia ingin didekati dengan semua keluarga yang dia sayangi. Anak, istri, orang tua kalau masih ada. Dan semua kerabat-kerabat dekatnya. Dia nggak mau didekatin sama CEO-nya, CTO-nya. Ngapain, nggak ada hubungannya. Oke? Ini mindset yang harus kamu pegang. Para employer sekalian, ini adalah mindset yang harus kamu sadari bahwasanya nilai keluarga para employee kalian itu lebih berharga dari sekedar profit perusahaan. Karena begitu saya menawarkan remote work untuk suatu perusahaan yang akan dibangun atau sedang dibangun oleh teman, maka penolakan pertamanya adalah nanti performanya nggak bagus. Apa iya? Itu debatable ya. Cuman kalau ini, itu berarti mindset bahwasanya keluarga lebih besar daripada profit, itu nggak ada. Nggak dipahami. Nah, kapan dipahaminya? Kita maju ke quote selanjutnya dari Stephen R. Covey. Beliau mengatakan, don't put your ladder against the wrong wall. Jangan letakkan tanggamu di tembok yang salah. Bayangkan kamu sedang akan berjalan keluar rumah, kemudian kamu tahu ada beberapa dinding di sana, dindingnya tinggi, dan kamu nggak bisa melewati dinding itu kecuali dengan tangga. Oke, anak tanggamu kamu gotong, ada 10 anak tangga. Oke, ada 3 dinding, kamu coba. Dinding pertama, coba sampai 10 anak tangga, ternyata, oh bukan jalannya nih, turun lagi. Coba anak tangga, coba ke dinding yang kedua, kamu coba lagi, oh salah juga nih. Kemudian kamu coba ketiga, aduh masih salah. Oh kamu mikir-mikir lagi, oh berarti kalau nggak salah tuh yang benar yang pertama tadi deh. Kamu turun, bawa lagi tanggamu ke tembok yang pertama, naik lagi. Oh iya benar-benar yang ini yang benar. Cuman masalah aku kemarin belum paham. Kalau sekedar fisik tangga dan tembok serta anak tangga ya kamu sekedar capek aja, malah bagus lah ya untuk workoutmu. Tapi kalau itu sekedar metafora, tembok adalah pilihan hidup. Kemudian anak tangga adalah waktu.
10 anak tangga berarti 10 tahun, kamu naik turun 2 kali berarti 20 tahun. Berarti tadi kamu sudah menghabiskan 60 tahun plus 10 tahun. Sudah 70 tahun kamu habiskan untuk menyadari bahwasanya pilihan yang benar adalah pilihan yang sekarang ini aku coba. Oke, pilihan apa itu? Yaitu mengutamakan keluarga lebih dari profit perusahaan atau profit individu. Nah, ini yang benar-benar harus digebrak. Ini harus benar-benar ditanamkan di setiap kita. Selama-lamanya profit itu di bawah keluarga. Uang selama-lamanya di bawah keluarga. Jangan sampai di titik terakhir baru kita nyadar, oh iya harusnya aku dulu nggak terlalu banyak ngeluangin waktu untuk kantorku misalnya. Ya sudah telat kan, kamu nggak bisa balik ke masa lalu. Jalanilah hidup dengan full keyakinan bahwasanya di ujung nanti kamu akan puas. Nah, teman-teman, kadang-kadang kalau saya membawakan ini ada yang apa ya, berargumentasi, tapi kan saya bekerja di kantor ini untuk kebutuhan keluarga. Itu make sense sebenarnya. Iya, make sense kalau tidak benar-benar menghabiskan waktumu. Kamu mengatakan, saya bekerja di kantor ini batu banting tulang pagi sampai malam untuk keluarga, jaminan hidup, keringanan hidup, pendidikan anak, asuransi, pensiun dan lain sebagainya. Andai kata tidak sedahsyat kerja 9 to 5 yang tidak saya sukai, that's no problem. Misalnya kamu butuh sekadar waktu 3 jam per hari atau 4 jam per hari untuk benar-benar meninggalkan keluargamu untuk bekerja, that's not that big a deal ya. Tapi kalau sampai lebih dari 12 jam, 8 jam kerja plus pulang balik 5 jam atau 4 jam kalau kamu di daerah Jabodetabek seperti itu nggak worth it banget. Kenapa? Karena kamu itu berarti bangun saat anakmu belum bangun dan pulang saat anakmu sudah tidur lagi. Kapan kamu bisa mengadakan pendidikan ke anakmu? Kapan kamu bisa mengarahkan anakmu tumbuh kembang? Nggak ada. Anakmu adalah anak dari PAUD atau simbol IRT. Kamu tidak akan bisa benar-benar full mengajarkan mindsetmu dan benar-benar punya offspring, keturunan yang melanjutkan ideologimu. Oke? Ini yang benar-benar menjadi mindset yang harusnya diperjuangkan bersama. Kalau satu employer yang akan membangun perusahaan berpikir serius dengan konsep ini, dan dia menyadari bahwasanya profit lebih besar daripada keluargaku atau keluarga employee-ku, kita akan punya perubahan yang banyak sekali di Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.